Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama kalinya senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat, sempat, yang mana kedua nikmat itu sering dilupakan oleh manusia, dan juga nikmat memeluk agama Islam, nikmat mendapat hidayah, nikmat bisa bernafas, nikmat yang lainnya banyak sekali yang tidak bisa kita hitung sama sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kedua kalinya shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Majlis Al-Mahdi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya sampaikan tentang keutamaan silaturahmi itu banyak sekali ya. Mungkin saya akan menyampaikan sebagiannya saja. Disebutkan dalam hadis pertama yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang dia itu suka untuk dilapangkan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka jalinlah tali silaturahmi. Sebenarnya silaturahmi ini kepada siapa sih? Teman, kerabat, tetangga, atau yang lainnya. Disebutkan juga dalam hadis yang lain. Sebenarnya silaturahmi itu ternyata kepada kerabat ya, yang masih memiliki hubungan nasab. Lalu kalau kita berkunjung kepada teman, tetangga itu disebut apa? Apakah disebut dengan silaturahmi? Ternyata tidak. Disebutnya dengan ziarah. Bahasa Arabnya ziarah artinya berkunjung. Jadi yang dimaksud Nabi Muhammad silaturahmi ialah itu berkunjung kepada kerabat. Kalau berkunjung ke kerabat yang masih memiliki nasab kayak mbah, bapak, ibu, kakak, adik, pak de, bude, itu disebut dengan silaturahmi. Kalau misalnya berkunjung ke tetangga, ke teman, itu disebut dengan ziarah. Itu kunjungan biasa, bukan kunjungan silaturahmi, seperti itu. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay wa ajilallahu ta'ala li sahibil uqubah fid dunya ma yaddakhiruhu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahmi." Tidaklah dari dosa yang paling besar ialah Allah menjadikan pelakunya dihukum di dunia secara cepat, dan juga Allah menyimpan hukuman di akhirat, yaitu siapa yang mereka yang mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat juga, yaitu orang yang melampaui batas dan juga orang yang memutus tali silaturahim. Seperti apa sih memutus silaturahmi? Contohnya memutus silaturahmi ini kayak kita berkata kepada kerabat kita seperti ini, jangan sekali-kali kau langkahkan kakimu di depan rumahku, jangan sekali-kali kau injakkan kakimu di rumahku lagi. Itu salah satu contoh perkataan memutus tali silaturahmi. Lalu sebenarnya siapa sih orang yang menjalin hubungan silaturahmi itu? Sebenarnya orang yang menjalin hubungan silaturahmi itu bukanlah orang yang ketika dia di silaturahmi akhirnya dia ikut silaturahmi, kemudian dia enggak silaturahmi ke orang yang enggak silaturahmi ke dia. Sebentar. Jadi maksudnya gini. Misalnya jenengan sering didatengin sama fulan, sering dikunjungin sama fulan. Lalu jenengan kan akhirnya sungkan, akhirnya sering sowan ke rumahnya si fulan itu, sering main ke rumahnya si fulan, sering silaturahmi.
Kemudian ada lagi tetangga yang lain, si fulan B, si B yang lain. Si B ini nggak pernah main, nggak pernah silaturahmi ke rumah jenengan. Akhirnya jenengan nggak pernah ke sana. Itu tidaklah disebut dengan seorang silaturahmi, bukan disebut dengan seorang pesilaturahmi. Dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi. Tidaklah seorang yang bersilaturahmi itu mukafi. Mukafi itu kita membalas kebaikan seseorang dan kita tidak membalas orang dan kita tidak memberikan orang yang tidak memberi kita. Jadi mukafi itu kita berbuat baik kepada orang yang baik dan kita berbuat buruk kepada orang yang buruk. Seperti itu mukafi itu. Jadi seorang wasil, seorang yang bersilaturahmi itu tidak seperti itu. Seorang yang bersilaturahmi ialah idza qata'at rahimah wa shalah. Seorang bersilaturahmi ialah seorang yang jika dia tidak disilaturahmi, jika dia tidak dikunjungi, jika dia diputus tali silaturahminya, maka dia akan menyambung silaturahminya tersebut. Sesungguhnya orang bersilaturahmi itu seperti itu. Bukan seorang mukafi, bukan seorang yang berbuat baik kepada orang baik dan berbuat buruk kepada orang buruk. Jadi seorang bersilaturahmi itu berbuat baik kepada orang baik dan berbuat baik kepada orang buruk. Seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, manit taqarabbah wa wasala rahimah nusi'a fi ajalih wa tharamalah wa ahabbahu ahlu. Barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya dan menjalin silaturahmi kepada kerabatnya, nusi'a fi ajalih, maka dia akan dilapangkan, akan dipanjangkan umurnya, dan wa tharamalahu, dan akan dilapangkan hartanya, wa ahabbahu ahlu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Nah, ini tadi dalil dari ini hadis dalil bahwa silaturahmi itu kepada kerabat, kepada sanak kerabat yang masih memiliki hubungan nasab, baik ahli waris ataupun tidak. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath menjelaskan, silaturahmi itu dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi atau tidak, yang memiliki hubungan nasab, mewarisi atau tidak. Begitu pula masih ada hubungan mahram atau tidak. Lalu kemudian maksudnya umurnya dipanjangkan itu seperti apa? Apakah umur kita akan bertambah panjang yang aslinya yang mungkin ditakdirkan oleh Allah 50 tahun hingga menjadi 80 tahun? Apakah seperti itu? Apakah takdir Allah, apakah ketentuan Allah tentang kematian manusia itu akan berubah? Sesungguhnya tidak. Karena kematian manusia itu sudah ditentukan oleh Allah sejak manusia masih di dalam rahimnya. Jadi itu udah nggak bakal berubah lagi. Ada 4 hal yang ditentukan oleh Allah sebelum kelahiran seorang manusia. Salah satunya tadi adalah umur manusia itu tadi. Maka dari itu umur manusia tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Maka maksud hadis ini ialah dipanjangkan umurnya itu bahwa orang ini namanya ini selalu harum di lingkungannya. Namanya selalu disebut-sebut sebagai orang baik. Wah, wong iki grapyak karo dulure, sering nyambangi, sering dolan rene, sering ngeweh-ngewehi. Seperti itu maksud yang dipanjangkan umurnya. Kemudian yang dilapangkan rezekinya, biasanya jenengan kalau silaturahmi ke rumah tetangga, ke rumah kerabat, kan mesti jenengan bawain sesuatu dan dibawain sesuatu kan biasanya. Datang nggak bawa apa-apa, pulang-pulang bawa beras. Datang nggak bawa apa-apa, pulang-pulang bawa buah-buahan. Biasanya kan gitu nggih. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian wa ahabbahu ahlu. Nah, ini tadi bukti bahwa silaturahmi itu kepada kerabatnya. Wa ahabbahu ahlu artinya dan keluarganya akan mencintainya. Jadi jika kita sering silaturahmi ke rumah saudara-saudara, ke rumah kerabat, sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbahu ahluh, maka saudara kita itu akan senang. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang ini yang mana Covid
masih ada di sekitar kita ini, ya kita sesuai protokol kesehatan saja. Kalau misalnya kita memang sering kerja di luar, seperti sering bertemu dengan orang-orang dari luar, daerah-daerah zona merah, mungkin kita sadar dirilah. Seharusnya kita, kalau misalnya kita sering masuk zona merah, keluar masuk zona merah, ya kita sadar diri aja kalau misalnya kita harus jaga jarak sama keluarga-keluarga. Mungkin itu bisa menjadi pengecualian untuk kita, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Jadi silaturahmi itu, yang disebut silaturahmi ialah mengunjungi sanak kerabat, nggih, bukan teman atau tetangga. Pokoknya silaturahmi itu yang menjalin hubungan dengan orang yang masih memiliki nasab dengan kita, baik yang ahli waris ataupun tidak. Syukran ala ihtimamikum. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, dan semoga Allah mempertemukan kita semua di akhirat, di surganya kelak. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.